Jadi pada kesempatan kali ini saya Dr. Akbar ingin menjelaskan salah satu materi terkait dengan ACLS Indonesia dari Perki. Ini terkait dengan bab tata laksana hipotensi. Nah, ini kita akan bahas tentang bagaimana sih mengelola sebenarnya kasus-kasus hipotensi. Nah, untuk mengetahui hipotensi lebih lanjut, saya sudah buat beberapa rangkuman yang lebih sederhana lagi sehingga lebih memudahkan untuk dipahami dalam memahami tentang bagaimana melakukan tata laksana hipotensi di bidang kesehatan. Nah, poin yang pertama saya sudah kasih gambaran bahwa kita harus pertama mengetahui tentang konsep tekanan darah. Jadi kalau tekanan darah itu dirumuskan dengan resistensi perifer dikali dengan cardiac output. Jadi tahanan pembuluh darah dikali dengan volume darah yang dipompa jantung dalam kurun waktu 1 menit. Nah, kemudian cardiac output ini kita bisa hasil daripada heart rate atau denyut nadi kali dengan stroke volume. Nah, kalau stroke volume sendiri adalah volume darah yang dipompa jantung dalam satu kali kontraksi. Misal satu kali denyut nadi ada volume darah yang dipompa, nah itu satu kali stroke volume. Nah, konsepnya ini adalah misal kita gambarkan, misalnya tekanan darah akan turun jika resistensi perifer turun. Resistensi perifer turun itu misalnya pada kasus venodilatasi, misal pembuluh darah melebar, misalnya shock distributif kayak shock anafilaktik, shock septik, itu kan pembuluh darahnya melebar, otomatis resistensi perifernya menurun, tekanan darah juga menurun seperti itu. Lalu kemudian sama juga kalau misalnya heart rate-nya turun, otomatis tekanan darah juga ikut turun. Kemudian kalau juga stroke volume-nya ikut turun, misal volume darah yang dipompa itu turun, otomatis tekanan darah yang bisa juga turun. Nah, misalnya kalau kasus heart rate bisa turun, bisa terjadi pada kasus-kasus gangguan irama jantung. Itu bisa menyebabkan heart rate turun, misalnya menjadi ekstrim bradikardi. Itu otomatis tekanan darah ikut turun. Kemudian yang kedua, misalnya stroke volume, artinya volume darah yang dipompa jantung dalam satu kali denyutan itu berkurang, misalnya pada kasus shock hipovolemik, artinya volume darah itu turun. Bisa disebabkan karena darahnya itu keluar pada kasus perdarahan, bisa juga karena volume cairan keluar yang disebabkan oleh mual dan muntah atau diare. Nah, misalnya volume darah turun, otomatis tekanan darah turun. Nah, kurang lebih konsepnya seperti ini. Sehingga dengan konsep begini kita akan mengetahui bagaimana cara menaikkan tekanan darah nantinya. Misalnya dengan kalau venodilatasi bisa kita berikan obat-obat yang vasokonstriktor kayak misal norepinefrin. Kemudian heart rate juga kita mau misalnya turun, bisa kita tingkatkan misalnya dengan obat atropin sulfat. Misal kalau volumenya turun, bisa kita lakukan pemberian cairan atau transfusi darah. Jadi dia sifatnya berbanding lurus antara tekanan darah, resistensi perifer, dan cardiac output. Nah, kalau cardiac output sendiri adalah volume darah yang dipompa dalam satu kali denyutan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar tentang ini close ya, pengetahuan mendasar tentang tekanan darah secara sederhana. Lalu kemudian kita belajar yang kedua tentang definisi hipotensi. Nah, kalau secara definisi sendiri dikatakan bahwa hipotensi adalah tekanan darah sistolik di bawah 100 mm air raksa. Nah, itu secara definisi. Namun biasanya kalau dari pengalaman kasus sih biasa kita pakai indikator 90 untuk pemberian obat-obatan. Kalau misalnya tensi 90 baru kita lakukan intervensi. Kalau kadang tuh pengalaman saya pribadi di atas 90, kadang saya masih observasi tergantung kondisi klinis pasien. Nah, jadi ditandai dengan tekanan darah sistolik yang turun dari di bawah 100 seperti itu. Nah, kemudian bagaimana melakukan tata laksana pada kasus hipotensi. Nah, pada kasus hipotensi, ketika tekanan darahnya misalnya turun, tensinya misal pasien tensinya 70/40, apa yang harus kita lakukan? Nah, prinsipnya kalau mau melakukan tata laksana hipotensi, kita harus tahu dia ada dua, apakah dia masuk dalam kategori shock atau tidak shock gitu, tidak shock, nah atau tanpa shock. Nah, kalau misalnya apa bedanya? Kalau shock itu ada ciri-cirinya, misalnya dia akral dingin, tangan kakinya dingin, atau CRT-nya menurun, bisa ditekan di jari, misalnya capillary fill time atau pengisian pembuluh darah kapilari itu menurun. Nah, itu biasa ditandai dengan ciri-ciri shock. Kemudian adrenergik meningkat, misal keringat, berlebihan, mual. Kemudian kalau sampai parah bisa sampai menyebabkan sesak, atau gangguan pada nyeri dada atau bahkan penurunan kesadaran. Itu ciri-cirinya shock. Tapi kalau misalnya kondisi klinis pasien bagus,
tapi tensinya turun, berarti dia masuk dalam kategori hipotensi tanpa shock. Jadi itu terbagi dua, ada shock atau dan tanpa shock. Nah, pada kasus kali ini yang pertama izin saya jelaskan bahwa penanganannya menggunakan tata laksana hipotensi yang tanpa shock dulu. Artinya pasien sih kondisi klinis stabil, misalnya tidak ada keral dingin tapi tensinya turun. Nah, pertama yang harus kita koreksi adalah masuk di step 1. Misal ada pasien tensinya 70/40, yang harus kita lihat dulu pertama iramanya atau heart rate-nya. Maksudnya heart rate ini ya. Nah, kita lihat dulu denyut jantungnya, apakah dia di bawah 50 kali per menit atau di atas 150 kali per menit, atau dia masih dalam range 50 sampai 100. Nah, pada kasus misalnya dia di bawah 50 itu masuk dalam tata laksana ekstrim bradikardi. Jadi yang harus kita koreksi adalah denyut jantungnya dulu. Artinya kita harus meningkatkan denyut jantungnya supaya tensinya ikut naik. Kembali pada kasus ini heart rate-nya kita naikkan, tekanan darahnya ikut naik, seperti itu. Kalau misalnya heart rate-nya di atas 150 berarti itu yang kita tata laksana. Tapi nanti untuk teknisnya nanti terkait dengan materi ekstrim bradikardi sama ekstrim takikardi. Nah, bagaimana jika tekanan denyut jantungnya itu masih di range 50 sampai 150 ya, mohon maaf, masih dalam kisaran normal. Nah, yang harus kita lakukan misalnya iramanya masih maksudnya denyut jantungnya 80, pasiennya tensinya 70/40, denyut jantungnya masih 80-an. Nah, artinya iramanya yang denyut jantungnya ini aman. Jadi kita masuk ke step kedua, seperti itu. Jadi kalau pasien denyut jantungnya aman berarti ini close, kita pindah ke step kedua, kita koreksi volumenya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira pasien ini ada masalahkah di perdarahan misal atau di habis muntah. Nah, kita bisa lakukan pemberian cairan dulu, seperti itu. Nah, mungkin yang harus diantisipasi adalah biasa pada kasus-kasus sesak edem paru, kita harus periksa dulu di bagian paru-parunya, jangan sampai banyak cairan paru-paru kita tambah cairan. Nah, namun pada pasien-pasien tekanan darah, sebelum kita berikan obat-obatan untuk meningkatkan tekanan darah, bisa kita berikan cairan dulu yang namanya fluid challenge. Artinya bisa kita berikan cairan awal yaitu 2-4 cc per kgbb. Atau misal pasien beratnya 50 kilo, kita coba kasih cairan dulu. Berarti kalau 50 kilo dengan cairan bisa kita berikan dengan 2/4 cc, berarti 100 sampai 200 cc cairan kristaloid. Bisa pakai NaCl misal. Jadi pasiennya tensinya turun, ya coba kasih dulu cairan 200 cc misal, 200 cc yang habis dalam 10 menit. Nah, baru kita evaluasi. Nah, kalau misal sudah kasih cairan tapi tidak berhasil, nah bisa lagi diulang satu kali lagi, seperti itu, yaitu masuk lagi 200 cc yang kedua. Tapi kalau misalnya masih tidak respon, nah baru bisa masuk ke kita curigai berarti pasien ini bukan masalah di irama, bukan juga masalah di volume, bisa jadi masalahnya di pompa. Nah, kalau misalnya ibaratnya pompa jantungnya masalah, nah itu bisa kita curigai kasus-kasus kecurigaan masalah jantung. Misal dia punya jantungnya besar, atau pemeriksaan jantungnya kita dengar ada suara galop, atau misalnya ada rongki, atau misalnya pasien memang ada faktor risiko jantung berobat sebelumnya, baru kita bisa berikan obat-obatan inotropik, atau misalnya itu seperti dobutamin. Nah, berarti itu dengan pemberian lewat siring pump. Biasa dosisnya itu range 2-20, tapi kalau pengalaman kasus sih biasa kita langsung start 5 mg, seperti itu. Nah, jadi ini tata laksana standar. Jadi kalau misalnya ada pasien hipotensi, ya kita lihat dulu masalah iramanya apa. Kalau iramanya di bawah 50, berarti nanti ikut ke protokol ekstrim bradikardi, berarti jangan pakai protokol yang ini. Kayak kalau misalnya iramanya 150, berarti pakai protokol ekstrim takikardi. Tapi kalau iramanya masih range normal, baru kita pindah ke step kedua. Artinya bukan masalah irama bikin tensinya turun, berarti kemungkinan kecurigaannya volume. Nah, kalau volume kita kasih lagi cairan dulu berapa tadi? Pertama 2-4 cc per kgbb berat badan. Nah, kalau misalnya kasih cairan berhasil, nah baru bisa di maintenance, berarti bisa lanjut 500 cc yang habis dalam 1 jam, seperti itu. Kalau misalnya respon misal tensinya naik
dengan pemberian cairan 200 cc tadi, berarti lanjut maintenance saja 500 lagi kasih yang habis dalam 1 jam. Itu akan respon, berarti masalahnya tensinya turun karena masalah volume. Tapi kalau sudah dikasih tadi 200 cc masih gagal, bisa langsung pindah ke pompa, bisa diulang 1 kali lagi seperti itu. Nah, itu terkait dengan tata laksana hipotensi yang sifatnya tanpa shock. Nah, kalau terkait dengan obat-obatan inotropik kan biasanya ada 3 ya, dobutamin, dopamin, sama norepinefrin. Tapi kalau sifatnya tanpa shock, obat yang direkomendasikan ini nih, dobutamin. Nah, nanti kalau misalnya shock baru kita bahas. Nah, kemudian kalau terkait dengan shock, dalam hal ini shock itu kita bahas lagi ya. Kalau tadi tanpa shock berarti hipotensi, dengan shock sekarang. Nah, sekarang kita lihat definisinya dulu ya. Nah, definisi shock itu adalah penurunan perfusi seluler, artinya oksigen di sel-sel ujung arteri, artinya tidak tersuplai dengan baik, atau sel-sel di ujung itu tidak dapat oksigen karena aliran darah yang tidak adekuat. Nah, sehingga itu dikriteриkan dengan tanda-tanda shock. Nah, tanda dan gejalanya ini misalnya resistensi perifer meningkat, ditandai dengan kulitnya pucat, kemudian dingin, kemudian produksi urin yang menurun. Kemudian yang kedua, ciri shock yang kedua itu masalah pada saraf adrenergik, misalnya meningkat takikardi, kemudian keringatnya banyak, mual, muntah, atau bahkan diare. Kemudian kalau misalnya aliran selulernya tidak mencukupi di organ vital, nah ini bisa ditandai dengan nyeri dada atau sesak napas. Nah, jadi ini sebenarnya tanda dan gejala yang bisa kita tanyakan pada pasien hipotensi, apakah dia masuk dalam kategori shock atau tanpa shock. Kalau misalnya gejala ini ada, berarti dia masuk dalam kategori shock, seperti itu. Nah, sebelum kita bahas terkait shock, ini ada beberapa definisi ya terkait jenis-jenis shock. Nah, shock sendiri ada yang namanya shock kardiogenik, hipovolemik, distributif, sama obstruktif. Nah, kalau shock kardiogenik itu biasanya terkait dengan kinerja jantungnya, biasanya gangguan daripada ventrikel kiri yang gangguan dalam memompa darah ke seluruh tubuh, seperti itu. Berarti gangguan pada masalah sistolik atau masalah diastolik. Biasanya kalau shock kardiogenik ini tata laksananya pemberian obat-obatan, yaitu pemberian inotropik ya. Nah, kemudian kalau shock hipovolemik artinya masalah cairan bisa keluar dari cairan darah, bisa kasus perdarahan trauma atau mual, muntah, diare. Nah, itu kasusnya shock hipovolemik, berarti kasih cairan. Nah, kemudian kalau shock distributif artinya dia punya pembuluh darah yang melebar, jadi bisa kita kasih obat-obat vasokonstriktor. Nah, kemudian terkait dengan shock keempat ada namanya shock kalau shock distributif yang ketiga shock distributif. Kemudian berikutnya itu contohnya shock distributif ini nih, shock anafilaktif, sama shock septik, sama shock neurogenik. Nah, kalau misalnya shock anafilaksis itu adalah pembuluh darahnya melebar, itu misalnya kasus-kasus alergi habis makan udang, atau alergi obat, alergi seafood, atau ada sesuatu yang tidak masuk, artinya sebenarnya cairannya tidak keluar tapi volume intravaskularnya, pembuluh darahnya yang melebar, venodilatasi. Nah, kemudian yang kedua bisa juga shock septik. Kalau shock septik itu kasus-kasus infeksi yang lama yang tidak tertangani sehingga menyebabkan shock sepsis. Kemudian shock neurogenik ini juga bisa respon daripada pembuluh darah merebal, misalnya kasus-kasus trauma spinal, misalnya jatuh dari ketinggian kena tulang belakang. Nah, itu bisa mempengaruhi terjadi shock neurogenik. Nah, kemudian kalau shock obstruktif ibaratnya saluran pembuluh darah itu ada yang tertutup, misalnya karena effusi perikardium bisa, atau artinya cair di jantung tuh dibungkus cairan di perikardium yang secara berlebih, kemudian penyempitan di katup besar di mitral atau katup kecil di aorta, bisa juga pada kasus embolik paru. Jadi penata laksanaan shock itu kembali lagi masalahnya apa, tapi kalau prinsipnya kita lihat kalau misalnya dia ada shock, kan baru kita kembali lagi tata laksana yang tadi kurang lebih sama. Pastikan dulu iramanya, denyut jantungnya berapa, apakah dia di bawah 50 atau di atas 150. Kalau misalnya di bawah 50 pakai protokol ekstrim bradikardi, ekstrim takikardi di materi selanjutnya. Nah, kalau misalnya dia masih range aman lah 50 sampai 150 dengan nadi sekian, berarti kita bisa pindah ke step yang kedua, itu masalah volume. Nah, kalau volume itu kita koreksi tadi dengan fluid challenge 2 sampai 4, bisa diulang 1 kali lagi kalau memang tidak respon.
Nah, kalau kemudian kembali lagi, volume itu ada yang namanya hipovolemi ya, ada yang absolut, ada yang relatif. Nah, kalau misalnya absolut itu memang karena kita kehilangan cairan tubuh, misalnya perdarahan, diare dan lain-lain. Tapi kalau hipovolemi relatif sebenarnya kita tidak kehilangan cairan tubuh, tapi yang terjadi masalah cairan sirkulasi itu kapasitas vaskular meningkat karena ada ini vasodilatasi. Artinya pembuluh darahnya melebar, bisa juga perpindahan cairan ke ruang ketiga, ke interstisial. Ibaratnya cairan ada tapi bukan dalam pembuluh darah, tapi ke jaringan ekstraseluler atau interstisial atau ruang ketiga, seperti itu. Jadi hemofilio relatif. Kalau absolut artinya kasih cairan aja karena memang keluar cairannya, tapi kalau relatif yang bisa kita lakukan bisa menjawab vasodilatasi ini bisa kita ganti jadi vasokonstriktor, misalnya pemberian dengan norepinefrin, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ketiga sudah koreksi volumenya tadi 2 sampai 4 enggak respon, baru kita ke masalah pompa. Artinya kasih obat-obat inotropik. Cuma bedanya adalah di sini perbedaan antara shock dan tanpa shock. Kalau misalnya tanpa shock tadi obat yang digunakan adalah yaitu dobutamin. Kalau yang tanpa shock tadi ya 2 sampai 20. Tapi kalau misalnya dia shock, kita lihat lagi bagi dua. Apakah denyut nadinya misalnya rendah, misalnya bisa kita gunakan dopamin atau norepinefrin. Nah, di sini ada tata laksananya. Nah, nanti ada tabelnya, kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah, kemudian ini juga contoh-contohnya ya, obat-obat vasoaktif. Kita tahu harus obat-obat vasoaktif itu yang bisa menyebabkan vasodilatasi. Nah, ini bisa kita berikan supaya dia vasokonstriktor itu norepinefrin, epinefrin sama dopamin. Nah, ini contoh-contoh obat vasoaktif yang dapat diberikan untuk mengatasi vasodilatasi. Nah, ini kan tadi masuk dalam vasodilatasi itu kan shock distributif ya. Nah, berarti itu masuk contohnya shock sepsis karena infeksi, shock anafilaksis misalnya karena alergi. Nah, ini obat yang bisa digunakan norepinefrin, dobutamin, bisa juga epinefrin, norepinefrin, dopamin, phenylephrine. Kemudian ini ada untuk beberapa kasus untuk keracunan obat ya, beta blocker atau alpha blocker, seperti itu. Nah, yang harus kita ketahui bahwa sedikit tambahan bahwa misalnya pada kasus-kasus yang sifatnya hipovolemi relatif ya, misalnya shock tadi, ini penting bahwa jangan memberikan vasopresor tanpa mengatasi kekurangan cairan terlebih dahulu. Jadi misalnya pasien yang kita dapat pasien hipotensi ya, dengan kasus anafilaksis habis alergi obat misal. Nah, kita jangan langsung berikan obat-obat vasokonstriktor, tapi berikan cairan dulu ya, cairan dulu baru berikan vasopresornya apa. Nah, kalau misalnya vasopresor baru cairan tidak boleh, ibaratnya sempitin tapi tidak ada cairan, mau diberikan bersamaan juga kurang direkomendasikan. Jadi kalau boleh cairan dulu baru evaluasi, baru berikan vasopresor. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan masalah pompa jantung. Ibaratnya ini kasus-kasus yang kriteria ketiga tadi ya, bukan irama, bukan masalah volume, berarti masalah di pompa jantungnya. Nah, sekarang sisa kita lihat, dia memang kita kecurigai ada tidak masalah pompa. Biasanya pasien-pasien itu datang dengan punya risiko jantung atau riwayat stroke atau ginjal. Nah, itu bisa kita curigai berarti pasien ini tensinya rendah karena memang jantungnya yang tidak kuat memompa atau suplai dari ventrikel kiri tidak kuat dalam memompa ke seluruh organ target. Nah, misalnya dari objektifnya kita bisa lihat dari misalnya di ronsennya ada kardiomegali, kemudian di suara bising jantungnya ada galop, atau EKG-nya ada aritmia. Masalah jantung bisa juga ada murmur. Kemudian di toraks paru bisa kita lihat kardiomegali dan edom paru ya. Kemudian bisa kita juga lihat dia punya riwayat hipertensi, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ini tadi yang kita sudah bahas tentang apa itu fluid challenge ya. Misalnya pasien tadi yang step kedua kita mau koreksi cairan dulu, bisa gunakan ini NaCl 0,9%, 2 sampai 4 mili per kgbb diawali 150. Berarti dia pakai range 3. Kalau untuk berat 50, berarti 3 kali 50 itu dia pakai 150. Nah, ini kita lakukan tadi ya. Kalau misalnya tidak berhasil bisa diulang 1 kali lagi, atau misal mau langsung lompat ke pembuatan obat-obat inotropik boleh juga. Tapi kalau misalnya berhasil, misal
pasiennya sudah dikasih cairan, wah tensinya naik juga, artinya pemberian cairan memang dibutuhkan. Nah, bisa kita lanjut maintenance, lanjut cairannya. Kalau tadi masuk misalnya 200, lanjut ke 500 kedua, yaitu yang habis dalam 1 jam. Kalau ini habis dalam 10 menit, 500 ml habis dalam 1 jam, dengan catatan kalau misalnya pasien respon dengan cairan ya. Kalau tidak respon jangan lanjut dengan ini. Nah, kemudian kembali lagi ke materi yang tadi ya. Ini cuma refreshing bahwa hipotensi tanpa shock atau tanpa dengan shock, masalahnya sama ya. Irama dulu cek, kalau gagal cek volume. Kalau misalnya fluid challenge berhasil, lanjut tadi yang ini. Kalau misalnya gagal, lihat masalah pompa. Perbedaannya shock tanpa shock adalah obat yang digunakan. Kalau tanpa shock gunakan dobutamin, kalau misalnya shock bisa gunakan dopamin atau norepinefrin, seperti itu. Hipotensi dengan shock sama ya, irama, volume, pompa, cuma perbedaannya di sini saja nih di obatnya. Kalau di tanpa shock rekomendasi obatnya itu dobutamin, kalau pompa itu di dopamin dan atau norepinefrin. Dosisnya berapa nanti kita jelaskan ya. Nah, obat-obat inotropik pada kasus shock, nah ini nih, kalau misalnya heart rate-nya di atas 50, bisa gunakan ini dosis norepinefrin 0,1 sampai 0,5. Tapi kalau dopamin itu 5 sampai 20 mg per kgbb. Nah, cuma perbedaannya kapan saya harus gunakan norepinefrin, kapan saya harus gunakan dopamin, seperti itu. Nah, sebenarnya bisa dilihat dari heart rate-nya. Jadi misalnya pasien ini shock nih, shock tapi nadinya betul-betul rendah. Nah, Bapak bisa langsung gunakan dopamin aja kalau heart rate-nya di bawah 50. Ada gejala shocknya, heart rate-nya 50, langsung gunakan dopamin saja 5 sampai 20. Tapi kalau misalnya shock tapi heart rate-nya masih di atas 50, misalnya tensinya 70/40, akral dingin, keringat dingin, kemudian heart rate-nya masih 65-an, pakai ini aja norepinefrin. Gunakan start mungkin bisa pakai 0,1 dulu, baru dititrasi. Nanti bis ini bisa dinaikkan sesuai dengan tensinya pasien, seperti itu. Nah, kemudian catatan tambahannya, misalnya kalau kita dapat pasien dengan shock pada SCA, jadi SCA itu sindrom koronia akut. Jadi kalau misalnya ada pasien tensinya 70/30, kemudian dari EKG-nya kita lihat ada kecurigaan akut koroner syndrome, berarti penyebabnya dia tensinya turun itu ternyata masalahnya di jantungnya karena pembuluh darah di jantungnya tersumbat. Nah, kita langsung lakukan ini segera primary PCI, yaitu percutaneous coronary intervention, jadi pemasangan stent di pembuluh darah yang menyempit. Kemudian yang kedua bisa juga pertimbangkan pemasangan IABP, yaitu ini intra-aortic balloon pump yang bisa diregulasi dalam 24 jam. Kurang lebih seperti itu materinya. Tapi nah, ini tabelnya kalau mau gampang apa yang kita bahas tadi itu yang panjang, ini bisa kita lihat gambarannya seperti ini. Nah, pasien datang dengan tensi 70/40 ya. Kita lihat apa yang harus kita lakukan. Cek iramanya pertama. Kalau iramanya misal di bawah 50 atau di atas 150, kalau misalnya 70/40, nadinya 40-an, berarti ini nih, kita pindah ke sini, masuk ke tata laksana takikardi, masuk ke tata laksana bradikardi. Tapi kalau misalnya pasien 70/40, heart rate-nya 160-an, berarti masuk ke tata laksana takikardi. Tapi kalau misal pasien tensinya 70/40, heart rate-nya masih 60-an, nah berarti kita masuk ke sini. Jawabannya tidak. Nah, bisa kita lakukan protokol yang kedua. Kalau ini tadi irama, ini kita lanjut ke volume, bisa langsung dengan fluid challenge, yaitu 2/4 cc kgbb habis dalam 10 menit. Pasien beratnya 50 kg, kasih dia cairan 100 sampai 200 cc habis dalam 10 menit. Baru kita lihat, kalau misalnya sudah dikasih cairan 10 menit, tensi ulang. Kalau misalnya tensinya naik, nadinya turun, jadi misal kalau tadi 70/40, heart rate-nya 68, tensinya naik jadi 100 misal per 60, artinya berhasil kan. Nah, berarti respon terhadap cairan. Nah, kita bisa lanjutkan lagi, cairannya tambahkan lagi 500, tapi habisnya itu dalam 1 jam, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya
sudah dicoba tapi misalnya tensinya tetap, nadinya tetap, tapi artinya tidak ada perubahan, nah bisa kita lakukan terapi ini diulang sekali lagi seperti yang kita bahas tadi ya. Kalau misalnya dilakukan yang kedua tidak respon, berarti masalahnya di poin ketiga, masalahnya di pompa seperti itu. Nah, bisa juga tidak mau diulangi, langsung saja tadi 200 misalnya gagal, itu bisa langsung ke bawah, langsung ke masalah pompa. Nah, kalau masalah pompa tadi, nah kita lihat lagi ya. Nah, kembali ke sini yang saya bilang tadi ya. Kalau misalnya definisi tadi kan di bawah 100, tapi pengalaman biasa pemberiannya itu di bawah 90 sistoliknya ini. Nah, kalau dia tensinya 70/40 tidak disertai dengan gejala shock, nah langsung berikan dobutamin seperti ini. Yang dosisnya tadi berapa? 2 sampai 20. Tapi pengalaman saya biasa start 5. Kemudian yang kedua, pasiennya ini tensinya 70/40 tapi ada tanda shocknya, akral dingin, takikardi sampai penurunan kesadaran. Bisa lihat dulu denyut jantungnya. Kalau denyut jantungnya agak rendah, langsung saja pakai dopamin, siring pump start 5 boleh. Tapi kalau denyut jantungnya masih di atas 50, akral dingin, coba pakai norepinephrine dulu seperti itu. Jadi itu tata laksananya. Nah, mungkin sedikit target sebenarnya kapan sih bisa kita ketahui bahwa ini tensinya aman, untuk perlu kita koreksi atau tidak. Ini poinnya adalah bagaimana caranya target MAP 65 itu tercapai. MAP didefinisikan sebagai mean arterial pressure yang dirumuskan bahwa yaitu MAP sama dengan sistolik ditambah 2 kali diastol dibagi 3 seperti itu. Jadi misal pasien tensinya sudah ditata laksanakan dari 70/40 ditangani jadi 90/50. Kira-kira kita bingung, ini 90 sudah aman apa belum, 90 ini per 50. Nah, hitung aja MAP-nya. Jadi misalnya sistolnya 90 kan. Jadi misal 90/50. Nah, apakah ini tensinya sudah aman atau belum? Hitung aja MAP-nya, berarti sistol berarti 90 ditambah 2 kali diastol 2 kali 50 dibagi 3 berarti sama dengan 90 ditambah 100 dibagi 3 berarti 190 bagi 3. Ini sudah dapat berapa? 6 kali 3 itu 190 bagi 3 ya. Berarti ini 6 kali 3 18, 9 kurang 8 10. Ini 10 bagi 3 berarti MAP-nya masih 63, belum tercapai targetnya kan. MAP-nya di atas 65, ini masih 63, berarti perlu kita evaluasi lebih lanjut tensinya, kalau boleh naik lagi. Ya, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk sama-sama belajar kita refreshing terkait dengan materi hipotensi bab ACLS ya, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.